Shalom saudaraku. Salam sehat semuanya. Amin. Saudaraku, tadi ada satu nyanyian ujian yang menyentuh hati saya. Semua baik. Ujian nyanyian yang kita naikkan bagi Tuhan semua baik. Tapi satu yang menyentuh hati saya, yaitu jangan kita ragu untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, nyanyian ini saya sudah dapatkan dalam minggu. Ya. Jangan melakukan Yesus ya, di dalam melayani kita, ya, mengasihi kita. Cintanya, kasihnya sangat luar biasa dalam hidup kita ini. Ya, itu menyentuh hati saya. Saudara, kenapa nyanyian ini diangkat di tengah kita dalam ibadah raya pagi hari ini? Ya, saya tidak menghakimi kita, tetapi kadang kita melakukan. Ya. Sebab kita melakukan akan kehebatan Yesus, kedahsyatan Yesus, ya, pemeliharaan Yesus, campur tangan Yesus Tuhan kita di dalam hidup ini, karena kita dalam perjalanan hidup ini tidak memandang Yesus, tetapi memandang dan melihat masalah-masalah, persoalan-persoalan ya, yang kita hadapi dalam hidup ini sehari-hari di dalam hidup. Ibu selamat tadi menyampaikan kepada kita, jangan pada saya, tapi pada Yesus. Ada satu pertanyaan Tuhan, ada satu pertanyaan di dalam saya, dalam hati saya. Bagaimana saudara memandang Yesus? Bagaimana saudara melihat Yesus? Itu kan satu pertanyaan. Ya, Yesus ada di sini. Ya, yang saya maksudkan dan Alkitab Roh Yesus ada di sini. Ya, Roh Dia ada di sini. Yesus ada di sini. Tapi Rohnya Dia ada di sini. Ada di tengah kita. Ya, bahkan Alkitab mencatat ada di dalam kita. Ya, itu harusnya kita memahami bahwa Roh Yesus setelah kita menjadi percaya, ya, itu satu anugerah. Ya, dan beliau angkat kita, saudara dan saya, menjadi anaknya. Tetap Alkitab juga mengatakan kita menjadi tempat baitnya yang ada di bumi. Saudara, maka ada satu ayat mengatakan, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan kamu, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan kamu. Ya. Kenapa? Alkitab berkata, karena beliau Yesus yang sekarang ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu Rohnya diam di dalam saudara, tinggal di dalam saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi,
kita tidak boleh meragukan untuk mengikut Yesus. Kenapa saudaraku melakukan lagu yang kita tadi nyanyikan bersama, bahwa kita tidak boleh ragu-ragu untuk mengikut Yesus? Saudara, karena Yesus Tuhan yang kita ikuti, Beliau adalah Allah yang dahsyat. Allah yang dahsyat, Allah yang saya dapatkan itu pada waktu saya mengikuti, di mana Roh Tuhan membawa kita dalam satu ujian tentang jangan kita ragu untuk mengikut Yesus. Mari di dalam Injil Yohanes pasal 1, siapa yang kita ikuti? Injil Yohanes pasal 1 dan ayat 1. Saya baca perlahan-lahan. Saya berharap kita semua dapat menangkap kebenaran dari Tuhan ini. Saya berharap kita semua dapat mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan buat kita. Firman-Nya berkata, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Sebelum ada langit, bumi, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, matahari, bulan, bintang, laut, sungai, dan segalanya. Saudaraku, yang mula-mula ada itu adalah firman. Maka firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Gak bisa-bisa Allah dengan firman-Nya. Gak bisa-bisa. Saudara, jangan kita katakan firman sendiri Allah sendiri. Tidak. Ada firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah siapa? Kalau saudara dan saya mendengar firman seperti pada pagi hari, saudara mendengar Allah bukan saya bukan Allah. Saya sama seperti saudara. Tapi firman yang saya dengar, firman yang kalian dengar itu adalah Allah. Saudara yang dikasih, sebab itu pada waktu kita dengar firman dari Tuhan, apakah pada waktu kita sendiri di rumah atau saudara dalam satu perjalanan ke satu tempat, tiba-tiba saudara dengar suara atau firman daripada Allah muncul di dalam diri itu Allah yang berfirman, itu Tuhan yang berfirman. Saudara, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah siapa? Allah. Amin, saudara. Kalau saudara mau yaitu melihat Allah, maka saudara dengan firman Allah itu roh. Saudara tidak bisa lihat dengan mata ini, tetapi saudara dan saya dapat melihat dengan roh. Saudara-saudara, dengan kita mendengar firman daripada Allah, saudara melihat
Itu saudara-saudara. Roh kita ini melihat Allah. Lanjut saudaraku, firman Tuhan berkata, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Berikutnya, ayat berikutnya, segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu yang kau lihat, yang aku lihat, yang aku lihat dan aku saksikan, ya, itu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Rasakan luar biasa kan firman, ya. Tuhan itu firman Allah dahsyat, luar biasa. Ya, saudara-saudara, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun, ya, yang telah jadi, ya, dari segala yang telah dijadikan. Dan semua yang kita lihat, ya, itu dijadikan oleh firman Allah. Ya, semua yang dijadikan itu oleh firman Allah. Haleluya. Pada waktu saya merenungkan ini, saudaraku, dan saya menangkap, saya mengerti, saya bangga mengikuti Tuhan dalam Yesus. Tidak ada sedikit keraguan, ya, saya saksikan dari dalam diri saya tentang masalah hidup, ya. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam mengikut Tuhan. Saudara-saudara, dalam hidup ini, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, ya, kita melakukannya, saudara-saudara, maka kita melihat itu adalah hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil tidak lagi mustahil. Saudara-saudara, kalau kita hidup di dalam firman, hidup di dalam rohnya Tuhan. Ya, lanjut saudaraku, saya telah jelaskan sedikit tentang melihat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah apa? Dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah apa dari manusia. Dalam manusia, saudara-saudara yang dikasihi, luar biasa kan? Ya, firman Tuhan itu dahsyat kan? Siapa di antara saudara yang tidak kagum, ya, dan mengagumi bagaimana dahsyatnya firman Tuhan, ya, yang kita dengar, ya, yang kita katakan dahsyat, ya. Dan kita melompat pada ayat yang ke-14. Ini saudara, perhatikan dengan baik. Saya jelaskan sedikit apa yang tadi kita telah nyanyikan bersama dalam pimpinan Roh Kudus, bahwa kita tidak perlu ragu untuk mengikuti. Firman itu telah menjadi manusia, ya, firman yang dahsyat, ya, haleluya, yang bersama-sama dengan Allah itu, saudara, dan segala sesuatu dijadikan oleh firman itu, ya, dan firman itu menjadi terang bagi manusia, ya. Dan kalau saudara memiliki firman ini, hidupmu tidak lagi ada di dalam kegelapan, tetap hidupmu, saudaraku, menjadi terang benderang, ya. Saudara-saudara,
yang dikasih Tuhan itu menjadi manusia. Dalam di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yang percaya katakan amin. Firman itu dari manusia. Siapa itu? Firman dari manusia. Yesus. Firman yang menciptakan langit, bumi, isinya semua. Saudara, kita lihat luar biasa. Itu dari manusia, namanya Yesus. Dan dia berada kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi harusnya kita bangga, ya, menjadi Yesus. Seharusnya saudara dan saya bangga, ya, menjadi anak-anak. Seharusnya kita bangga, ya, mengikut Yesus Kristus Tuhan. Ya. Seharusnya tidak ada satu keraguan dan kebimbangan lagi di dalam mengikut Yesus. Ya. Sekalipun bumi ini bergoncang, ya, saudara-saudara, sekalipun keadaan ini semakin tidak baik, ya, haleluya, puji nama Tuhan. Kenapa? Karena Yesus yang kita ikuti, yang kita layani, rancangannya terhadap kita bukan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang penuh harapan itu apa sih? Masa depan yang penuh harapan, masa depan yang baik. Ya, jadi ke depan dalam hidup kita, ya, kalau kita mengikuti dan menuruti apa yang firman Tuhan, ya, apa yang Yesus katakan, ya, saudara-saudara, masa depan kita semakin baik. Ya, haleluya. Ada masa depan yang penuh harapan, semakin baik terus berjalan sampai, saudaraku, kita mencapai satu tempat yang semua rindukan dalam hidup ini untuk bersama-sama dengan Tuhan Bapa kita Yesus Kristus yang ada di surga. Saudara yang dikasihi, mari kita mengalami, ya, hidup yang dirancang oleh Tuhan, bukan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh dengan harapan. Sebab itu jangan kalian lakukan dalam mengikut Yesus, ya, saudara, jangan kita was-was, ragu-ragu, benar Tuhan Yesus benar atau tidak sebagai Tuhan Juru Selamat yang merencanakan dalam hidupku masa depan yang penuh harapan. Saudara, jangan kita ada keraguan sedikit pun di dalam hidup ini untuk mengikut Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Ini penjelasan sedikit apa yang saya dapat dari Roh Kudus saat kita bersama menaikkan satu ujian yang sangat memberkati kita, ya, bahwa jangan kita bimbang, jangan kita ragu untuk mengikut Yesus, sebab Dia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah, ya, haleluya, yang menciptakan langit dan bumi seisinya ini, ya. Dia adalah Allah, Bapa, Allah yang dahsyat di dalam hidup kita ini. Puji Tuhan. Saudara, saya sudah persiapkan untuk kita pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, ya, di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga.
Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, saudara, ini bagi kita, tidak hanya bagi saya, kita semua orang yang percaya kepada orang yang luar biasa. Ya, saya akan bacakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin orang Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Ayat 3, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadanya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Ayat 5, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat 6, "Apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Yang percaya katakan amin. Saudara, tema yang saya angkat dalam ibadah di ibadah raya Minggu akhir November 2025 ini adalah kita harus dilahirkan kembali. Saudara harus dilahirkan kembali. Saya pun harus dilahirkan kembali. Ya, saudara, sebab kalau kita tidak dilahirkan kembali, dengan kata lain, lahir baru, kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jangan masuk, lihat saja tidak bisa. Saudara-saudara, untuk masuk kan perlu melihat, betul nggak? Saudara-saudara yang dikasih, maka untuk melihat kerajaan Allah, ya, dan masuk, ya, langkah berikutnya adalah masuk kerajaan Allah, harus dilahirkan kembali. Saya merenungkan tadi pagi, pada waktu saya pagi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, satu pernyataan yang menggeletik hati saya. Kalau saudara, ya, dan saya lahir sekali, yaitu dari darah dan daging, dari keterangan laki dan perempuan, kedua orang tua kita, maka kita akan mati dua kali. Kaget, loh, kok begitu? Tuhan berkata, Tuhan berkata,
Kan belum di sana. Kalau ya, nanti lah ibadah itu. Pakaiannya semua lagi. Gak ada yang dalam. Hanya kita melihat ada dua orang saja dalam kitab suci yang tidak mengalami siapa? Henok. Ya, Henok. Umurnya 365 tahun. Ya, dalam bagaimana? Kita sudah jadi apa? Siapa lagi? Elia tidak lewat kematian. Sudah tidak naik ke surga. Ya, dengan kereta yang mewah, kereta kuda yang mewah. Saudara yang dikasihi, semua nabi-nabi termasuk kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lahir dari darah dan daging, dari emak dan bapakku saja, ya, saudaraku, saya akan mati yang pertama ini, pasti mati. Ya, pasti mati. Mati yang kedua apa? Di dalam kitab suci, kitab Wahyu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu kematian yang kedua. Kayak kaki itu ada kematian yang kedua. Apa? Ya, saudara, lautan. Saudara, itu lautan. Penderitaan yang kekal. Penderitaan selamanya. Ya, kapan itu? Sejak dimulai dari bumi sampai nanti. Saudara-saudara yang dikasihi, betapa penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang tidak menuruti, mentaati kehendak daripada Allah pada waktu mereka ada di bumi dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi, tetapi kalau saudara dan saya, ya, dilahirkan kembali, puji Tuhan, ya, haleluya, dilahirkan kembali, saudara lahir baru, saudara-saudara, saudara akan mengalami kematian sekali. Tidak akan lahirnya saudaraku 2 kali pada waktu ibu saya melahirkan saya dengan bapak saya Maska, saudara-saudara. Lalu saya, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus, saya dilahirkan kembali. Saudara yang dikasihi, saya hanya mati sekali. Ya, apa itu? Katanya, tapi saya akan menerima satu kehidupan yang kekal. Hidup yang kekal. Ya, yang tadi disampaikan melalui pujian yang kita naikkan. Itu adalah kebenaran dan hidup. Demikian kata Tuhan Yesus Kristus. Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa yang ada di surga. Apa itu? Di surga hidup yang kekal. Kalau tidak melalui, kalau tidak melalui jalan yang Yesus, karena itu namanya anugerah. Tidak semua orang dalam dunia ini mendapatkan seperti apa yang saudara dan saya dapatkan. Ya. Oleh sebab itu perjuangkan. Jangan seperti kita. Seperti siapa? Esau. Esau menjual hak keturunannya. Saudara-saudara yang dikasihi, kepada siapa? Yakub. Betul kan? Saudara, ada begitu banyak orang yang sudah mendapatkan satu anugerah daripada Allah. Saudaraku, karena kebodohan dan tidak mengertinya akan hidup yang dikendaki, yang mendapatkan anugerah dan dikendaki oleh Tuhan. Saudara, anggap itu sepele, kalangan Yesus tak apa-apa.
Ya, darahnya itu makan. Jadi harga saudara dan saya mendapatkan satu anugerah keselamatan di dalam Yesus itu sangat-sangat mahal. Ini yang kadang kurang dimengerti dan karena tidak mengerti umat pun tidak akan teguh. Kalau sudah tidak akan teguh, kita hantam pada diri Allah. Muncul. Saudara yang dikasih. Haleluya. Jadi kembali kita harus lahir baru. Kita harus dilahirkan kembali. Amin, saudara. Berikan kemuliaan yang besar. Harus katakan bersama saya. Aku harus lahir. 1, 2, 3. Aku harus lahir baru. Sekali. Aku harus lahir baru. Beri tepuk tangan yang besar. Jangan lupakan itu. Saudara yang dikasih. Kita melihat bagaimana Nikodemus, ya, seorang pemimpin agama Yahudi. Ya. Dia seorang orang Farisi. Orang Farisi itu orang apa? Orang Farisi itu saya mencatatnya orang yang sangat religius. Agama, ya, di dalam negeri, di luar negeri, pokoknya satu kelompok religius agama Yahudi itu aja. Ya, yang kedua orang Farisi adalah orang yang pandai menafsir Alkitab. Omongan banget itu. Yang pandai menafsir Alkitab. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketat terhadap Allah. Ketat, kamu itu, kamu ini, kamu itu. Tapi ini orang Farisi. Saya ketemu orang Farisi waktu di Yerusalem. Itu kopinya itu. Ya, kopi kayak kopi kopi itu. Bajunya itu, celananya itu, sepatunya itu, jenggotnya lagi. Oh, kalau jalan udah, kalian orang itu sampai apa? Nah, kita Nabi Musa. Itu orang Farisi. Kalau di mobil di mana, dia selalu buka. Kita sudah sebab itu orang Farisi yang kebiasaannya adalah orang yang sok kenal sendiri. Karena ini semua ini aku religius, aku pandai baca Alkitab, orang aku menuruti hukum-hukumnya, ya. Baik. Tapi tak boleh sombong. Ya, mengerti sempurna sendiri dan sombong. Saudara, Nikodemus adalah orang Farisi yang kemungkinan saudara hidupnya seperti itu. Seperti itu, saudara-saudara yang dikasih. Tapi pada waktu dia melihat bagaimana Yesus mengatakan dirinya, ya, sebagai firman yang menjelma menjadi manusia, yang menjadikan semua baik di langit maupun di bumi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lalu saudara dia mengambil satu keputusan.
Maka Nikodemus mengambil satu keputusan untuk bertemu dengan Yesus. Ya, haleluya. Saya percaya roh Tuhan sedang bekerja dan bergerak di dalam diri Nikodemus, seorang pemimpin yang budi, agama yang budi. Ya, kerjakan terus, roh Tuhan bekerja terus dalam diri saudara. Tapi kesombongannya masih nampak. Ya, kenapa? Aku melihatnya ia datang pada waktu malam. Kenapa datang? Kenapa? Ya, ini pemikiran saya. Mungkin saudara Nikodemus kalau sampai datang siang atau masih padam begitu, terang begitu, orang akan cemoohkan pengikutnya. Saudara akan cemooh dia. Saudara-saudara yang dikasih, pemimpin agama itu kok nek anak itu kan kayu. Ini terlalu. Dan saudara, oleh sebab itu Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari. Saudara-saudara, saya tidak menuduh, saya tidak menghakimi Nikodemus, tetapi pemikiran saya seperti itu. Pasti takut tidak orang datang kepada anak yang tukang kayu. Tak ada dorongan yang kuat di dalam diri, hatinya, di dalam rohnya. Nikodemus itu datang kepada Yesus. Dikatakan dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi. Rabi itu artinya guru atau Tuhan. Saya baca, ya, saudaraku di ensiklopedia, di kamus, ya, itu Rabi guru. Guru. Belum melihat sesungguhnya siapa yang didatangi, siapa yang didatangi. Ya, tidak salah sih. Ya, saudara, untuk berkata bahwa Yesus itu adalah guru. Jawab Yesus berkata kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Maka mereka berkata, ya, orang berkata bahwa kamu adalah nabi, engkau adalah Yeremia. Yesus tidak marah. Waktu mereka berkata bahwa Yesus itu adalah seorang guru. Kenapa dia tahu? Karena menurut Nikodemus, seorang guru itu adalah seorang yang dihormati. Ya. Alkitab mencatat Rabi itu adalah guru. Ya. Tapi guru besar itu kalau dikatakan Rabani, ya, guru besar. Saudara-saudara yang dikasih, maka Nikodemus berkata, ya, di dalam ayat yang kedua, Nabi, kami tahu, aku menyaksikan, ya, bahwa engkau, ya, Yesus, ya, datang sebagai guru yang diutus Allah. Saudara-saudara yang dikasih Allah, Nikodemus tidak tahu bahwa dirinya Yesus itu Tuhan, tetapi ngomong guru yang diutus Allah. Banyak orang seperti ini. Siapa itu? Oh, dia Mesias. Ya, dia guru, dia itu nabi. Ya, yang diutus oleh Allah, guru yang diutus Allah. Sama. Seperti Nikodemus ini. Bagaimana pemahaman saudara tentang Yesus? Sampai hari ini, apakah Yesus itu guru? Apakah Yesus itu nabi? Kalau dia guru, beliau adalah nabi. Bagaimana saudara bisa menghormati dan menyembah dia? Itu masalahnya. Saudara-saudara,
akan menghormati dia. Ya, karena pemahaman ini. Ya, karena pengertian ini. Ya, itu namanya Roh Allah, Sang Guru sejati itu, saudara membukakan rahasia-rahasia tentang dia, tentang Yesus. Sebab itu Paulus berkata, aku minta aku bisa mengenal Yesus. Mengerti. Saudara-saudara, hari ini juga ada satu apakah dalam manusia tidak untuk mengenal dia. Kalau saudara mengenal dia, Yesus, dalam kesulitan apapun yang kamu ada, kamu akan takut. Situasi yang tidak baik sekalipun, maka tidak akan takut. Sebab dia, Yesus yang ada di dalam, Roh Yesus yang ada di dalam, itu menjanjikan masa depan yang baik dan apa yang baik bagi dia. Betul kan? Saudara, pengenalan kepada Yesus itu penting. Banyak orang Kristen yang tidak mengenal Allah. Alkitab berkata, umatku tidak mengenal Allah. Sebab itu hidupnya kotak katir. Saudara-saudara yang dikasih. Dia pikir bahwa masalah saja, persoalan saja yang datang melingkup hidupnya, ada di situ ada Tuhan yang satu untuk menghentikan badai dan kelewatan. Seperti pada waktu Yesus dalam satu perjalanan bersama muridnya, Yesus berkata kepada kelelawar, "Kelelawar, diam!" Pengenalan akan Yesus itu penting. Amin. Saudara mau dan menunjukkan untuk mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi. Amin. Ya, dia bukan sekedar guru ini ketemu sini. Maaf, pengenalan akan Tuhan itu tetap. Nabi tetap. Itu mungkin mau saudara dan saya masuk ke tempat yang lebih dalam. Dalam pengenalan akan Yesus. Sebab itu saudara dan saya mengenal akan tidak mungkin tidak akan sembrono di dalam hidup ini. Tidak mungkin. Amin saudara. Berikan tepuk tangan yang berikan seperti itu. Saya diingatkan oleh Yeskiel pasal 57. Ya, pada waktu Roh Yesus diangkat keluar untuk melihat tentang bait suci. Dari bait suci sebelah timur mengalir air. Ya. Air yang mengalir dari bait suci. Ya, turun daripada air, semakin panas semakin besar dari sungai. Ya. Saudaraku, ada suara berkata, karena semuanya berani. Waktu Yesus menyeberang Sakor, dia mengatakan, "Ayo kita mati, sekian kita, lalu kita tidak sampai. Kau boleh berhenti, jangan terus." Akhirnya, saya udah, saya tinggal. Jangan berhenti sampai ini, masuk, jangan terus, sekian. Akhirnya, saudara, mereka tidak bisa nyampur. Gak bergusti. Ini adalah hidup di dalam Roh. Hidup di dalam firman. Aku kepingin hidup. Hidup di dalam Roh. Tidak hidup di dalam daging ini. Yang pernah kita waris pada waktu terlahir dari darah dan daging kewarisan dari ibu kita yang berbapa kita.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Nikodemus berkata, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan tanda-tanda yang kau katakan itu jika Allah tidak menyertainya. Saudara-saudara, Nikodemus anggap bahwa Yesus itu disertai oleh Tuhan. Padahal dia adalah Tuhan. Dan firman yang menjadikan langit dan bumi serta isinya. Dia adalah tangan bagi manusia. Dia adalah hidup manusia. Nafas manusia yang sesungguhnya. Pengenalan pemahaman itu tentang dirinya, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu Yesus jelaskan. Ya, di ayat yang ini berkata, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat apa? Melihat kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan berinisiatif untuk terus menjawab kerinduan Nikodemus untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Ya, saudara, kata Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan? Nah, ini pikiran. Ya, pikiran Nikodemus
Nikodemus ngomong itu. Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali dalam rahim ibunya dan dia lahirkan lagi? Dipikir lahir baru itu dia akan masuk di dalam perutnya ibunya lagi. Sudah umur sekitar 80-70 tahun, seperti saya 78 tahun jalan ini, lalu masuk di dalam perut ibu. Pikiran manusia, saudara-saudara, ada jelas. Baru itu apa? Yesus berkata, ya, ayat 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara, aku mendapat berkat firman dari Tuhan, pembukaan apa sih tentang ini? Ya, tentang lahir dan daging itu lahir dan darah dan daging, keinginan dari emak saya dan bapak saya. Ya. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Daging itu marah, dempet, ngapusi. Itu tahu ya. Halo, apa yang saudara juga mengalami drama seperti itu? Jangan, oh jangan ditutupi. Saudara dan saya, kenapa? Dasarnya saudara dan saya itu dilahirkan dari darah dan daging. Yang gimana? Siapa yang berdoa kepada orang tuamu, orang tuaku? Siapa sih marahnya? Bapakku tidak pernah marah ya, aku sekolah SD sampai SMA pun tidak pernah guruku ngajari aku ngomong. Tapi aku sih ngomong. Itu apa? Bapakku tidak pernah ngajari aku ngapusi. Tapi aku suka ngapusi. Ngapusi orang tuaku. Ya. Ayo, dengan rendah hati kita menyadari keberadaan kita dulu. Ya, karena saudara dan saya lahir dari darah dan daging. Ya, nanti baca daging juga tidak ada dia. Tapi yang lain dari roh adalah roh. Beri kemuliaan yang beriman Tuhan. Apa itu artinya? Aku baru kemarin waktu kata tadi dapat ini. Ya, orang yang lahir daripada roh itu adalah orang yang percaya kepada Yesus, lalu bertobat setelah Tuhan memberikan dirimu untuk dibaptis. Dan dibaptis ini kau akan dibaptis dalam air, dan roh itu dari roh. Itu namanya saudara lahir baru. Tuhan ngajari Nikodemus begini loh. Tak jelas teman-teman waktu itu ada itu tidak ada, takkan dari Nikodemus. Ya, Bapak mengerti kan? Ya, saudara yang dikasih. Ya, orang yang hidup oleh karena roh. Saudara dan saya adalah orang yang lahir daripada roh. Sebab itu sebenarnya dia dibaptis, sebelum dibaptis bertobat dulu. Percaya bertobat, lalu dibaptis. Ayat nanti kita akan dibaptis oleh roh. Itu baptisan roh. Saudara keluar dari air. Saudara, kesalahanmu, dosamu sudah dikumpulkan kau air menjadi satu ciptaan yang baru. Amin saudara, menjadi manusia yang baru. Amin saudara, beri tepuk tangan yang berada. Itu artinya. Ya, bagi saudara yang sudah dibaptis dengan air dan bertobat dengan Yesus, dibaptis dengan air, dibaptis dengan roh kudus. Saudaraku, saudara adalah manusia roh. Haleluya. Oleh sebab itu tidak heran dalam Alkitab lewat tadi pikiran saya, kamu itu adalah manusia Allah. Kalian itu manusia. Kalian itu
hidup daripada air dan keluar dari baptisan mereka. Kalian adalah manusia. Di mana manusia, bukan Allah, tapi manusia, miliknya, kepunyaan daripada. Dan saudara yang dikasih, dan kau dilahirkan baru dari air dan roh. Saudara dan saya melihat kerajaan Allah. Amin, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Saudara rindu melihat kerajaan Allah. Berapa banyak saudara rindu untuk melihat kerajaan Allah? Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Oh, puji Tuhan, kalian akan lihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Nah, ini kan perlu dikupas. Ayo, bagaimana kerajaan Allah? Bagaimana tidak? Ya, Roma. Kalau dia salah di dalam kitab Roma, apa itu kerajaan Allah? Pasal yang, kalau tidak salah ayat, pasal yang ke-14. Roma pasal 14 ayat 17. Nah, dikasih bawahi. Ya, mata kita, ya, mata orang kita lihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu lebih dari emas dan perak. Tuhan melalui kita dengan berkata-kata terima dengan sukacita. Itu memang janji Tuhan yang saudara nikmati di dunia ini agar supaya diterang jadi karang dan berkat bagi banyak orang. Tapi sesuatu harta yang terindah dan tidak ada banding apa kerajaan. Alkitab mencatat ada kerajaan setan, kerajaan iblis, kerajaan dunia, tapi ada kerajaan. Saudara, waktu saudara bertobat terima Yesus, dibaptis dengan air, baptis dengan roh, keluar dari air dan menjadi manusia, kaget. Wow. Hari ini saudara rindu untuk melihat kerajaan. Saudara akan lihat kapan tidak, besok tidak nanti, hari ini saudara. Ya, jadi jangan ini saya percaya. Kerinduan ini saya menyukakan hati. Ya, sebab itu Tuhan Yesus berkata, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi soal makan, minum, pakaian dan semua itu tidak ikut bonus. Itu bonus. Saya mau dapat orang istri. Saya paling berharga di dalam hidup kita sebagai umat manusia. Ciptaan Allah ini, milik Allah ini. Cari dulu kerajaan Allah. Ya, serta kebenarannya. Kenapa? Dan kebenarannya. Kenapa begitu? Ada dan. Sebab ada kerajaan Allah yang palsu. Ya, banyak orang yang tidak bisa membedakan kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Tipis. Ya, maka saudara mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Kalau sudah saudara temukan kebenaran yang di dalam Yesus Kristus, kamu bisa berkata, aku adalah kebenaran. Kamu tidak. Mohon saudara temukan. Saudara tinggal di dalam kerajaan. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Sudah, kami semua akan ditambahkan. Bekerja, apa yang kau perlukan, jasmani, rohani, jiwa, ekonomi, kapal, disediakan. Nanti sudah, kaki boleh, aku perlu mendetok pokok dewa. Yang penting cari tidak. Bukan mencari hal-hal yang ada di dalam dunia, tidak. Itu bukan mencari, itu menuruti kehendak Tuhan, bekerja. Bukan mencari. Yang kita cari itu adalah kerajaan Allah.
Kata-kata mikro sendirinya kita ngomong gitu. Ya, cari kerajaan dan kebenaran. Hiduplah di dalam pemerintahan Allah itu. Menuruti apa saja. Nanti kita akan kok gampang? Benar. Itu yang saya alami hari-hari. Aku terus rindukan untuk tinggal di dalam kerajaan. Coba aku tidak temukan. Apa itu kerajaan? Ini saja ya. Pertemuannya cukup banyak. Tapi yang lebih penting saya selesaikan. Ya. Roma pasal 14 ayat 17. Saya balik. Siapa? Kerajaan Allah bukan soal makan dan soal minum. Manusia. Kamu itu kerajaan. Ya. Kalau kau temukan kerajaan, maka kau ketemukan bahwa kerajaan Allah bukan soal makan, bukan soal minum. Sepele. Waktu Elia di sini kan, Elia tidak cari minum, tidak cari apa, tapi Elia ada di dalam kerajaan, di dalam pemerintahan. Tuhan, Tuhan sebagai ini mesti luar biasa. Di sini kan, Tuhan berikan waktu yang buru-buru gagak dan gagaknya sejak gagak jauh lebih dari 2, lebih dari 1. Wah, makan dimulai. Apakah orang Kristen belum bekerja? Iya, kalau tidak mau kalah Kristen makan. Itu konsekuensinya. Lalu, ya, kerja apa saja yang Tuhan berikan bagi kita. Kamu bukan mencari kan? Alkitab berkata jelas buat saudara saja. Cari dahulu kerajaan. Kemudian maka sekalian yang tapak. Wow, saya berharap gereja Tuhan di tempat ini boleh mendapatkan bonus kebutuhan kita, kebutuhan sebagai bisnisnya, kebutuhan sebagai seorang hamba Tuhan, kebutuhan kalian di dalam rumah tangga, pekerjaan kalian. Dari dunia tak tambah ini, tak ada bonus, kebutuhan. Semua saudara itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Tuhan ngerti, saudara di sini Tuhan tahu keperluanmu, Tuhan tahu kebutuhan Tuhan ini. Kenapa kau repot? Kenapa kau bingung? Tuhan ngerti, Tuhan tahu kebutuhanmu. Tapi kau tidak sedang cari itu tidak. Cari dulu kerajaan. Apa itu? Ya, terakhir. Ya, kerajaan Allah itu adalah soal Allah, bukan soal makan, bukan soal minum, tetapi soal kebenaran. Ya, ya, nah, ini kerajaan soal kebenaran dan damai sejahtera. Ayo bertemu dan apa? Sukacita. Kenapa kalian bertemu? Ya karena di mana ada kebenaran, di situ tuh damai sejahtera. Kasih urut kerajaan Allah, kebenaran, kebenaran,
ayo datang. Ini konten ada seorang guru, saudara, guru yang sedang ada di belakang ke bawah. Sampai orang itu bingung gerak, tapi guru tetap di situ lalu nyanyi. Ya, orang yang memiliki damai kontak di situ tumbuh damai ya, dan membuat api membakar. Ya, kebenaran itu membuat damai. Kebenaran dari Allah itu membuat api paling terang dalam segala situasi yang tidak baik sekalipun, tetapi juga membuat engkau bersuka cita. Karena sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatanku. Amin, saudara. Kekuatanmu. Betul ibu mau dipuji saya mana? Susah. Kamu tidak lihat ekonomi kota kaki udah mulai susah. Mau ambil saya, ambil polisi, tidak. Bapak mati ya. Ya. Terdalamkan aku di dalam kebenaran. Lalu hati katakan, aku ambil sukacita yang berikan kepada. Mulai saudara nyanyi, pujian, penyembah, enak saudara. Itulah cara bagaimana saudara menghadapi masa sulit yang sedang diizinkan oleh Allah terjadi hari-hari ini. Ya, amin saudara. Saudara mau menerima kebenaran ini, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang saudara. Jangan itu, ya aku harus minta maaf dulu. Karena